got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would say, but me I look away, cause you're making me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Marcella Maulia dari RA12 dengan NIM 61201230445. Di sini saya akan membuat video sebagai syarat UAS dari komunikasi bisnis dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SENM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM sebagai dosen pengampu dari mata kuliah komunikasi bisnis. Langsung saja simak videonya. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih, melibatkan pengirim, penerima, dan saluran komunikasi. Dapat berupa komunikasi verbal, lisan, dan tulisan, dan nonverbal, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Cakupan komunikasi meliputi konteks interpersonal, organisasi, dan bisnis, serta penggunaan teknologi untuk menyampaikan pesan. Komunikasi juga dapat dibedakan berdasarkan tujuan, internal dan eksternal, dan cara penyampaian. Keterampilan berkomunikasi yang baik sangat penting dalam membangun hubungan dan meningkatkan efektivitas di berbagai bidang kehidupan. Cakupan komunikasi meliputi berbagai aspek yang penting dalam interaksi manusia. Berikut adalah beberapa kategori utama, yaitu 1. Berdasarkan cara penyampaian. Komunikasi lisan melibatkan percakapan langsung atau melalui media seperti telepon. Yang kedua ada komunikasi tertulis menggunakan media tulisan seperti email atau pesan teks. Yang ketiga ada berdasarkan ruang lingkup seperti komunikasi internal terjadi dalam organisasi atau kelompok terbatas. Yang selanjutnya ada komunikasi eksternal, melibatkan interaksi dengan publik atau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada berdasarkan tujuan. Komunikasi dapat bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, atau membangun hubungan sosial. Lalu ada unsur-unsur komunikasi yang meliputi sumber atau komunikator, artinya pihak yang mengirimkan pesan, lalu ada pesan, isi atau informasi yang disampaikan. Kemudian ada media, saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, atau media elektronik. Lalu ada penerimaan atau komunikan, artinya yaitu pihak yang menerima dan menginterpretasikan pesan. Selanjutnya ada umpan balik, respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Kemudian ada hambatan atau noise, yaitu faktor yang mengganggu proses komunikasi seperti gangguan fisik atau perbedaan interpretasi. Bentuk dasar komunikasi terdiri dari beberapa elemen penting, seperti pengiriman atau sender, pihak yang menyampaikan pesan, kemudian ada pesan atau message, isi atau informasi yang ingin disampaikan. Lalu ada media atau channel, saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, atau media elektronik. Selanjutnya ada penerimaan atau receiver, pihak yang menerima dan menginterpretasikan pesan. Kemudian ada umpan balik atau feedback, tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima. Selanjutnya ada konteks, situasi, dan latar belakang yang mempengaruhi komunikasi. Lalu ada gangguan atau noise, faktor yang dapat mengganggu kejelasan pesan. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih, melibatkan pengirim, penerima, dan saluran komunikasi. Dapat berupa komunikasi verbal, lisan, dan tulisan, dan nonverbal, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Cakupan komunikasi meliputi konteks interpersonal, organisasi, dan bisnis, serta penggunaan teknologi untuk menyampaikan pesan. Komunikasi juga dapat dibedakan berdasarkan tujuan, internal dan eksternal,
dan cara penyampaian. Keterampilan berkomunikasi yang baik sangat penting dalam membangun hubungan dan meningkatkan efektivitas di berbagai bidang kehidupan. Cakupan komunikasi meliputi berbagai aspek yang penting dalam interaksi manusia. Berikut adalah beberapa kategori utama, yaitu 1. Berdasarkan cara penyampaian. Komunikasi lisan melibatkan percakapan langsung atau melalui media seperti telepon. Yang kedua ada komunikasi tertulis menggunakan media tulisan seperti email atau pesan teks. Yang ketiga ada berdasarkan ruang lingkup seperti komunikasi internal terjadi dalam organisasi atau kelompok terbatas. Yang selanjutnya ada komunikasi eksternal, melibatkan interaksi dengan publik atau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada berdasarkan tujuan. Komunikasi dapat bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi atau membangun hubungan sosial. Tujuan komunikasi bisnis mencakup beberapa aspek penting yang mendukung kelancaran operasional dan hubungan dalam konteks bisnis. Berikut adalah tujuan utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Menyampaikan informasi yang relevan seperti data keuangan dan laporan proyek kepada pihak terkait untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Kedua, ada melakukan persuasi, mempengaruhi opini dan tindakan pihak lain agar menerima ide atau keputusan yang diusulkan, terutama dalam negosiasi dan pemasaran. Kemudian ada meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi kerjasama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, baik di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya ada integrasi atau mengintegrasikan berbagai elemen dalam organisasi untuk menciptakan keselarasan dan efisiensi dalam proses bisnis. Umpan balik dalam komunikasi bisnis adalah respon dari penerima pesan yang menunjukkan seberapa baik pesan tersebut diterima dan dipahami. Umpan balik ini sangat penting untuk memperbaiki proses komunikasi dan meningkatkan efektivitas interaksi. Bentuk umpan balik yaitu ada umpan balik positif adalah mengonfirmasi bahwa pesan diterima dengan baik, seringkali berupa pujian atau dukungan. Yang kemudian ada umpan balik negatif, yaitu menyampaikan ketidakpuasan atau kritik terhadap pesan atau tindakan yang diambil. Lalu ada umpan balik natural atau evaluasi berdasarkan pengalaman masa lalu, membantu dalam refleksi. Kemudian ada umpan balik masa depan, menyediakan saran untuk perbaikan di masa mendatang, fokus pada pengembangan. Kemudian ada umpan balik yang efektif, dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pesan berantai, distorsi pesan saat melewati banyak titik dalam organisasi. Lalu ada gangguan fisik, hambatan seperti suara bising atau kualitas media yang buruk. Kemudian ada pesan bermakna ganda, ketidakjelasan makna yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Lalu ada saluran komunikasi tidak tepat, pemilihan media yang tidak sesuai dengan konteks pesan, kurang memperhatikan pesan, ketidakfokusan penerima saat komunikasi berlangsung. Lalu ada kesalahan penafsiran, perbedaan budaya atau latar belakang yang mempengaruhi pemahaman. Mengatasi hambatan ini penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam bisnis.
Memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa tipsnya untuk meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada definisikan tujuan komunikasi. Pastikan Anda memiliki tujuan komunikasi yang jelas. Apakah Anda ingin meningkatkan koordinasi tim, memotivasi karyawan, atau meningkatkan hubungan dengan pelanggan? Kemudian yang kedua ada pahami audiens sasaran. Analisis audiens sasaran dengan mendalam. Ketahuilah profil, demografi, psikografi, dan perilaku konsumennya. Ini akan membantu Anda menyusun pesan yang relevan. Yang ketiga ada pilih saluran komunikasi yang tepat. Gunakan saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai audiens target. Misalnya, gunakan media sosial untuk generasi milenial, sedangkan email lebih cocok untuk kalangan dewasa atau yang sudah tua. Selain itu, komunikasi tatap muka masih efektif untuk membangun hubungan personal. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi yang kompleks yang melibatkan interaksi antara anggota dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas. Terdapat 3 bentuk komunikasi: vertikal antara atasan dan bawahan, horizontal antara rekan dan sejawat, dan diagonal antara posisi berbeda. Komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, dan membangun hubungan yang kuat. Selain itu, komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan informasi, memecahkan masalah, dan membagi tugas secara jelas, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis terdiri dari 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada komunikasi horizontal, terjadi antara individu dengan posisi yang sama, memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antara departemen. Kelebihannya adalah menciptakan suasana santai tetapi dapat terhambat oleh kecemburuan sosial atau kesalahpahaman. Yang kedua ada komunikasi vertikal, melibatkan pertukaran informasi antara atasan dan bawahan. Ini penting untuk menyampaikan arahan dan mendapatkan umpan balik. Komunikasi ini membantu dalam pengawasan dan evolusi kinerja. Kemudian yang ketiga ada komunikasi diagonal, yaitu menghubungkan pihak dengan level berbeda yang tidak terkait pada struktur formal, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih fleksibel dan mengurangi tekanan hierarki. Masing-masing pola ini berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Mengelola komunikasi bisnis yang efektif melibatkan berbagai strategi kunci, seperti mendengarkan aktif, memastikan pemahaman yang baik terhadap pesan yang disampaikan, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja dan klien. Menggunakan bahasa yang jelas, sampaikan pesan secara langsung dan hindari istilah rumit untuk mengurangi kebingungan. Selanjutnya ada memilih media yang tepat. Gunakan saluran komunikasi yang sesuai dengan konteks, seperti email atau komunikasi formal dan video call untuk interaksi personal. Kemudian ada membangun hubungan positif. Ciptakan suasana terbuka dan jujur untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar.
Dengan menerapkan strategi ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik. Kemudian ada masalah komunikasi organisasi, seperti hambatan teknis, keterbatasan alat dan teknologi dapat menghambat komunikasi, terutama jika perangkat tidak memadai atau pengguna tidak terampil. Lalu ada hambatan semantik, perbedaan dalam penggunaan bahasa dan interpretasi pesan dapat menyebabkan miscommunication seperti perintah yang tidak jelas. Lalu ada hambatan manusiawi, latar belakang, usia, dan pengalaman berbeda antara individu dapat mempengaruhi pemahaman informasi. Lalu ada hambatan kultural, perbedaan budaya dalam komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, terutama dalam konteks internasional. Yang terakhir ada gangguan fisik, seperti suara bising dan interupsi lainnya dapat mengganggu proses komunikasi. Pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki oleh sekelompok orang. Budaya diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Menurut ilmu sosiologi, budaya terdiri dari nilai-nilai kepercayaan, sistem bahasa, komunikasi, dan praktik yang dianut bersama oleh orang-orang yang dapat digunakan untuk mendefinisikan mereka sebagai suatu kolektif. Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi ini dapat terjadi antara individu atau kelompok yang berbeda ras, etnis, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan tersebut. Alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. 1. Mencegah kesalahpahaman. Perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik tanpa pemahaman yang baik tentang budaya lain. Interaksi antara individu dapat berisiko menimbulkan kebingungan atau bahkan ketegangan. Mempelajari komunikasi antar budaya membantu individu untuk mengenali potensi kesalahpahaman dan mengurangi konflik yang timbul akibat perbedaan budaya. 2. Meningkatkan efektivitas dalam bisnis internasional. Bisnis internasional sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antar budaya. Memahami norma, nilai, dan gaya komunikasi budaya lain dapat membantu menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, seperti kegagalan dalam negosiasi atau misinterpretasi dalam kesepakatan. Yang ketiga, ada globalisasi dan mobilitas manusia. Dengan kemajuan teknologi dan transportasi, individu dari berbagai budaya kini lebih mudah berinteraksi, bekerja sama, dan bermigrasi dalam lingkungan yang semakin global ini. Komunikasi antar budaya menjadi keterampilan penting agar dapat berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Keempat, peningkatan karir dan kompetensi global. Dalam dunia profesional yang semakin terbuka dengan dunia luar, keterampilan komunikasi antar budaya menjadi nilai tambah yang sangat dihargai, baik dalam bidang diplomasi, pendidikan, internasional, organisasi multinasional, maupun sektor lainnya. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu dari berbagai budaya dapat meningkatkan peluang karir dan membuat individu lebih kompetitif di pasar kerja global. Kemudian ada hambatan komunikasi antar budaya. 1. Perbedaan bahasa. 2. Perbedaan nama dan nilai budaya. 3. Perbedaan tempat, waktu, cuaca. Dan 4. Perbedaan media komunikasi. Etika komunikasi melalui teknologi informasi dan media sosial sangat penting untuk menciptakan interaksi yang positif dan produktif. Dalam konteks bisnis, penerapan etika ini dapat membantu menjaga reputasi perusahaan serta membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk menjaga keamanan data, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Berikut ini beberapa etika yang dapat diterapkan dalam penggunaan TIK, yaitu 1. Etika dalam penggunaan teknologi informasi. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak mengganggu sistem orang lain, dan tidak menggunakan identitas palsu. Kemudian, kedua, ada etika dalam bermedia sosial. Berbagi informasi yang benar dan terpercaya dari penyebaran sara dan pornografi, serta hormati privasi orang lain. Kemudian, ada etika dalam transaksi online. Daftarkan diri sesuai ketentuan platform belanja daring, kenali fitur yang tersedia, dan pastikan perangkat digital aman.
Kemudian ada etika dalam menggunakan TIK secara pribadi. Jaga keamanan data pribadi dengan menggunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak dan menggantinya secara berkala. Teknologi informasi dan komunikasi melalui internet memiliki peran penting dalam komunikasi bisnis, di antaranya yaitu mempermudah komunikasi. TIK memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antar karyawan dan antar perusahaan dengan konsumen menggunakan email, aplikasi pesan instan, dan video untuk kolaborasi yang lebih baik. Kemudian ada pemasaran yang lebih luas. Dengan internet, bisnis dapat menjangkau pasar global dan melakukan pemasaran secara online, meningkatkan visibilitas produk dan layanan mereka. Kemudian ada interaksi yang lebih baik dengan konsumen. TIK memungkinkan dialog interaktif antara perusahaan dan konsumen seperti melalui forum diskusi dan survei online yang membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Kemudian efisiensi operasional memungkinkan pengelolaan data dan sumber daya yang lebih efisien, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Definisi pusat bisnis adalah tempat atau organisasi yang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis. Tempat ini menyediakan fasilitas, layanan, dan informasi yang dapat membantu perusahaan, organisasi, atau individu dalam menjalankan kegiatan usaha mereka secara efektif. Fungsi utama: 1. Sebagai pusat koordinasi kegiatan bisnis. Pusat bisnis memudahkan koordinasi antara individu atau tim yang terlibat dalam proyek tertentu. 2. Menyediakan layanan administrasi. Layanan ini bisa berupa penyewaan ruang kantor, fasilitas internet, dan ruang rapat sehingga peralatan teknologi. Mendorong kolaborasi antar bisnis. Pusat bisnis sering menjadi tempat bertemunya pelaku usaha untuk berbagi ide, menjalin kerjasama, atau bahkan membangun jaringan profesional. Contohnya, pusat bisnis bisa berbentuk co-working space seperti WeWork, Riggers, atau business hub di area perkantoran yang menyediakan ruang kerja fleksibel. Berdasarkan sifat, yaitu resmi. Surat resmi adalah dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi formal seperti surat perjanjian, kontrak, atau surat keputusan perusahaan. Kemudian ada non-resmi. Surat ini lebih bersifat santai dan biasanya digunakan untuk hal-hal pribadi seperti undangan informal atau ucapan terima kasih. Kemudian ada surat internal. Surat ini digunakan untuk komunikasi di dalam organisasi, contohnya seperti memo yang berisi pengumuman dari pimpinan kepada karyawan, notulen rapat yang merangkum hasil diskusi, atau instruksi kerja dari atasan ke bawahan. Kemudian ada surat eksternal. Surat ini ditunjukkan kepada pihak di luar organisasi, misalnya surat penawaran produk kepada pelanggan, surat perjanjian kerjasama dengan mitra bisnis, atau surat lamaran kerja yang dikirim kepada perusahaan. Berdasarkan tujuan, surat permohonan digunakan untuk meminta sesuatu seperti izin atau dukungan. Kemudian surat penawaran, surat yang berisi penawaran produk, jasa, atau kerjasama. Kemudian surat keputusan, dokumen yang menyatakan keputusan penting dari pihak perusahaan atau organisasi. Tujuan surat bisnis sebagai komunikasi formal. Surat bisnis menjadi media untuk menyampaikan informasi secara profesional seperti pemberitahuan jadwal rapat atau instruksi kerja. Kemudian untuk membangun hubungan. Surat bisnis membantu membangun dan memperkuat hubungan antar perusahaan dan pihak eksternal seperti klien, mitra, atau vendor. Sebagai dokumentasi, surat bisnis berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan di kemudian hari, misalnya sebagai arsip saat ada permasalahan atau perjanjian tertentu. Kemudian untuk negosiasi, surat bisnis sering digunakan untuk menyampaikan penawaran atau syarat-syarat tertentu dalam proses negosiasi. Bentuk surat bisnis yaitu bentuk lurus, penuh, atau full block style. Semua teks dalam surat ini rata kiri sehingga tampak sederhana dan efisien. Bentuk ini sering digunakan untuk surat modern yang memprioritaskan kecepatan dan kemudahan membaca. Kemudian bentuk lurus atau block style hampir sama dengan bentuk lurus penuh, tetapi tanggal dan tanda tangan biasanya ditempatkan di bagian kanan surat untuk memberikan sedikit variasi. Lalu ada bentuk setengah lurus, semi block style. Paragraf dalam bentuk ini ditulis dengan indentasi menjorok ke dalam untuk memberikan kesan lebih formal. Bentuk surat bisnis. Bentuk resmi official style. Bentuk ini menggunakan format baku yang telah ditentukan terutama untuk dokumen resmi seperti perjanjian kerjasama atau surat keputusan. Kemudian bentuk simetris Henning style. Surat ini memiliki tata letak yang simetris untuk memberikan kesan estetis dan menarik meskipun tetap mempertahankan formalitas. Pengertian proposal. Proposal adalah dokumen tertulis yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terperinci. Proposal biasanya dibuat untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak tertentu. Efektivitas proposal. Efektivitas proposal mengacu pada sejauh mana proposal mampu mencapai tujuannya seperti memperoleh persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak terkait. Proposal yang efektif harus menentukan kriteria tertentu agar dapat diterima dan memberikan manfaat maksimal. Manfaat proposal yang efektif: 1. Memudahkan dalam mendapatkan persetujuan atau dukungan, kemudian mengurangi kesalahpahaman antar pihak pengusul dan pihak yang dituju, kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap pengusul kegiatan.
Fungsi laporan dalam komunikasi bisnis. Satu, memberikan informasi tentang kinerja bisnis seperti laba rugi, arus kas, dan penambahan modal. Kemudian membantu menganalisis dan historis dan terkini untuk membuat keputusan penting. Memantau implementasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik internal maupun eksternal. Membantu memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Pedoman membuat laporan yang baik. Membuat laporan yang baik dalam komunikasi bisnis memerlukan perencanaan, struktur, dan penyajian yang tepat agar informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan bermanfaat bagi pembacanya. Pedoman membuat laporan yang baik yaitu satu, tentukan tujuan, pahami tujuan dan audiens laporan. Gunakan bahasa formal, jelas, profesional, dan bebas dari kesalahan. 3. Struktur sistematis yaitu judul, pendahuluan, isi, data analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian lampiran jika perlu. 4. Data akurat. Pastikan informasi relevan dan valid. Kelima, ada format konsisten. Gunakan tata letak rapi, grafik, dan tabel jika diperlukan. Keenam, tinjau ulang, periksa, dan revisi sebelum disampaikan. Sistematika laporan. Dalam komunikasi bisnis, sistematika laporan adalah perpaduan penyusunan laporan yang membantu menyampaikan informasi secara profesional dan efektif. Ada halaman judul, berisi judul laporan yang jelas dan spesifik, nama penyusunan laporan, nama organisasi atau perusahaan, tanggal pembuatan laporan. Kemudian ada ringkasan eksekutif atau opsional, gambar singkatan tentang tujuan, isi utama, temuan, dan rekomendasi laporan cocok untuk pembaca yang membutuhkan informasi cepat. Kemudian ada pendahuluan, latar belakang, alasan pembuatan laporan, tujuan laporan, apa yang ingin dicapai dengan laporan ini, ruang lingkup, cakupan atau batasan laporan. Kemudian ada isi atau pembahasan, bagian utama laporan yang berisi data dan informasi, fakta, angka, atau temuan terkait analisis, penjelasan, dan interpretasi data, pembahasan hubungan antara temuan dan tujuan laporan. Kemudian ada kesimpulan, ringkasan dari hasil analisis atau temuan utama, pernyataan yang menjawab tujuan laporan, rekomendasi jika diperlukan, saran atau solusi praktis berdasarkan temuan dan analisis dalam laporan. Kemudian ada lampiran atau opsional, berisi data tambahan, grafik, tabel, atau dokumen pendukung. Dokumen ini membantu menjelaskan poin-poin dalam laporan. Kemudian ada daftar pustaka jika diperlukan, referensi sumber yang digunakan untuk mendukung data atau analisis dalam laporan, ciri penting laporan bisnis, struktur logis dan mudah dipahami, bahasa formal dan profesional, fokus pada tujuan bisnis dan audiens yang dituju. Peran utama teknologi. Teknologi memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien, memfasilitasi kolaborasi antar tim, serta meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dengan alat-alat komunikasi modern, perusahaan dapat mengelola data dan informasi dengan lebih baik, yang berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis sangat signifikan. Pertama, teknologi meningkatkan kecepatan aliran informasi, memungkinkan keputusan diambil lebih cepat. Kedua, biaya komunikasi dapat ditekankan berkat kemudahan akses informasi melalui internet dan alat digital lainnya. Ketiga, struktur organisasi juga berubah. Komunikasi tidak lagi terbatas pada pertemuan formal di suatu lokasi, melainkan bisa dilakukan secara virtual dari mana saja. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.